Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang info terupdate tentang BPJS Kesehatan. Jadi nanti buat kamu yang mau tahu apa aja program yang terbaru di BPJS Kesehatan, boleh pantengin kita terus. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga seputar BPJS Kesehatan, boleh tulis di kolom komen, nanti akan kita jawab. Sebelumnya mohon maaf ya, kita ini ada balap kayaknya. Lagi ada yang geber-geber ereking teman-teman. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Oke. Nah, oke, baiklah. Jadi nah, hari ini tuh kita akan menyampaikan beberapa info. Ada balap ya di luar. Oh iya, oke. Jadi beberapa info nih teman-teman yang terbaru di BPJS Kesehatan. Di antaranya itu ada Satya JKN, ada juga program magang, ada juga Duta Muda BPJS Kesehatan. Kita mulai dari mana? Kita Duta BPJS Kesehatan. Walaupun kita ini tidak terlalu muda lagi, tapi sebenarnya jiwa kita itu muda. Jiwa muda ya. Oke, teman-teman mau tema yang mana dulu atau mau kita acak? Oke. Mungkin kita ke Satya dulu kali ya Mbak ya. Oh ya, udah kenalan belum? Udah lah ya. Kan minggu lalu udah live juga sama Mbak Tiara. Halo Mbak Tiara. Staf Komunikasi dan Kesekretariatan. Karena cabang Lubuk Linggau. Ini ya karena hari Kamis itu bahasa Inggris. Oh iya, agak iya, agak keluh soalnya. Jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Jangan gitu juga. Mohon maaf, keluar dari grup. Live ini nih. Oke, teman-teman, udah tahu belum nih Satya JKN? Mungkin Satya JKN akan dijelaskan sama Mbak Tiara. Silakan Mbak Tiara. Jadi kalau Satya JKN, jadi Satya JKN ini bukan aja sih, sebuah apresiasi dari BPJS Kesehatan untuk badan usaha yang berkomitmen terhadap kepatuhan dan terhadap program JKN ya, bisa kategorinya itu karena pendaftaran seluruh pekerjanya, kemudian pelaporan data dan upah karyawannya, terus kepatuhan dalam membayar iurannya. Jadi badan usaha itu kemudian diundang dan diberikan apresiasi. Oh, itu berarti Selindo ya Pak ya? Selindo. Ini kira-kira rutin diadakan setiap tahun atau gimana tuh? Kayaknya baru tahun ini ya. Jadi harapannya ya badan usahanya itu dapat konsisten untuk melaporkan secara benar datanya, bukan hanya meregistrasi. Ya udah, registrasi memang kita karena sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa badan usaha wajib untuk mendaftarkan pekerja dan seluruh karyawannya ya, tapi juga baik dari registrasi, baik melaporkan dengan upahnya benar, melaporkan upahnya, jangan hanya datanya sama semua, seluruh gaji karyawannya sama semua, kan kadang ada yang memang harus berperan aktif lah ya Mbak ya. Iya, terus juga aktif juga melaporkan mutasi tambah kurang pekerjanya, karena sekarang kan sudah dimudahkan dengan aplikasi EDABU namanya, elektronik data badan usaha. Jadi kerja itu misalkan di perusahaannya ini keluar masuk karyawannya frekuensinya intens kan capek nih harus ngelaporin ke BPJS Kesehatan terus kan, apalagi kantornya jauh atau jaringan internetnya sudah ini kalau EDABU tetap harus pakai aksesnya ya. Jadi itu bisa diakses lewat aplikasi, bahkan ada aplikasi mobile. Gitu ya. Jadi lebih gampang dari PIC-nya. Sebenarnya berarti untuk Satya JKN ini tujuannya itu apa nih Mbak? Diberatkan kemana nih? Kalau tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada badan usaha yang aktif dalam mendaftarkan dan melaporkan, patuh lah sebenarnya. Patuh terhadap juga sebenarnya untuk memotivasi juga ya setiap badan usaha itu supaya berperan aktif, supaya juga bisa selalu melaporkan apapun yang terjadi dengan karyawan di badan usaha tersebut. Oke, jadi kalau untuk penghargaannya ini sendiri kan harus kepada BU yang patuh ya Pak? Iya, kemarin itu dilaksanakan di tanggal 14 Oktober ya di Jakarta, itu menghadirkan Menko PM, Kemenaker sama Jaksa Agung. Iya, karena
Berarti ini suatu penghargaan yang bergengsi lah ya. Iya. Usaha itu Terus untuk sendiri. memotivasi badan usaha juga agar patuh, supaya bisa, siapa tahu tahun depannya lagi kalau misalnya ada lagi bisa masuk kategori terus ya sebagai suatu badan usaha yang patuh. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Terus kalau untuk program ini nih, pelaksanaan Satya JKN ini, harapannya itu gimana sih Pak untuk kedepannya? harapannya ya badan usaha itu bisa rutin dalam membayar iuran pekerjaannya setiap bulan ya. Jadi untuk pembayaran rutin tiap bulannya itu kan bisa dilakukan dari tanggal 1 dan maksimal tanggal 10 ya. Dan pekerja-pekerjanya dapat dilaporkan seluruhnya, kemudian Untuk memperkuat ekosistem JKN juga ya sebenarnya ya. Jadi memang harapannya itu setiap badan usahanya itu selalu aktif ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman, kita spill sedikit-sedikit tentang Satya JKN tadi. Buat kamu juga nih, siapa tahu ada yang punya anak atau ponakan atau sepupu, siapa tahu yang masih SMA, masih muda belia, berwawasan tinggi dan juga aktif. Siapa tahu yang ngobrol-ngobrol tentang JKN ya Mbak ya, dia tahu banyak, berkesempatan nih, karena BPJS Kesehatan kita juga ada program magang, program Duta Muda. tapi untuk tahun ini Tapi untuk tahun ini udah selesai ya. Seleksi nasional ya. Kalau untuk tahun ini mungkin udah sampai seleksi nasional, tapi siapa tahu berkesempatan di tahun depan nih Mbak. Jadi kita bisa kasih skill-skill dikit nih untuk teman-teman. Siapa tahu yang punya kenalan atau ini nih kayaknya berwawasan tinggi, dia cocok banget menjadi duta muda loh. Terus alasannya untuk melibatkan duta muda itu jadi sebenarnya diharapkan seluruh duta muda ini kan kita pasarannya, targetnya itu adalah di anak-anak SMA ya. Jadi diharapkan sudah dari anak-anak SMA ini sendiri menguasai tentang program-program JKN yang bisa disampaikan ke teman-temannya. Dan sebenarnya kan program JKN ini sendiri penting ya Mbak ya, bukan hanya untuk orang-orang misalnya yang dewasa atau yang sakit aja atau yang sudah tua, enggak. Jadi memang duta muda ini harapannya bisa menyampaikan pesan lah tentang apa sih BPJS Kesehatan gitu. Nah, tapi kayak perpanjangan tangan. Iya, benar juga. Jadi untuk dan ambasador lah. Benar. Nah, kalau seandainya tahun depan nih misalnya udah ada bukaan lagi untuk pendaftaran duta mudanya, sebenarnya kita itu selalu kasih infonya aktif ya Mbak di website, di media sosial kita, di medsosnya juga, di Instagram juga biasanya kalau ada pembukaan untuk peserta duta muda juga selalu di-share loh di sana. Jadi untuk duta muda ini baru tahun ini sih diadakan ya. Jadi ini mengundang dari SMA, SMA dan SMK sederajat ya, dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kalau di Linggau sendiri sih sudah ada duta muda dari versi kantor cabang Lubuk Linggau lah. Dan itu juga sebenarnya nggak harus sampai seleksi nasional, tingkat kantor cabang pun kita sudah ada pemenang ya Mbak ya, dan pemenang itu juga mendapatkan hadiah yang lumayan ya teman-teman. Kalau yang waktu itu kan menang ini ya, sempat kami sedikit tanya-tanya nih, itu kira-kira cukup nggak buat jajan? Wah, kalau penghargaannya itu lebih dari cukup loh buat teman-teman jajan, apalagi untuk anak SMA ya. Kira-kira bisa traktir seblak seangkatan lah. Nggak bisa umroh gitu lagi aja. Kalau umroh belum deh kayaknya. Kalau umroh seangkatan belum bisa, tapi kalau seblak seangkatan bisa tuh. Nah, kalau untuk kualifikasinya juga, kalau seandainya tahun depan nih ada yang berminat atau kamu mau kasih info dulu atau ke ada anaknya mungkin yang SMA atau ada anaknya SMA, ada keponakan, sepupu. Nah, jadi itu kualifikasinya itu adalah WNI pastinya ya, warga negara Indonesia. Terus kemudian adalah pelajar tingkat SMA, MA, SMK atau sederajat dengan kelas 10 sampai dengan 12 dengan usianya itu 15 sampai dengan 18 tahun. Nah, jadi kalau seandainya dia masih SMA tapi usia 20 tahun, mohon maaf belum bisa. itu nggak naik kelas. Siapa tahu kan dia itu ternyata ikut pakai C misalnya kan. Nggak bisa ya teman-teman ya. Oke, kemudian itu ya aktif organisasi iya, juga. Itu nilai plus juga sih. Benar. Terus juga memiliki kemampuan mengelola medsos itu penting juga ya Mbak ya, seperti Instagram, TikTok gitu. Karena kan nanti promosinya itu akan melewati medsos-medsos tersebut. Sebenarnya nggak harus yang follow-nya banyak ya, followersnya banyak ya. Yang penting dia itu mau belajar untuk
membuat konten misalnya tentang edukasi BPJS Kesehatan yang nanti akan di-share. Kemudian juga yang pastinya tidak terlibat dalam tindak pidana, tidak melanggar hukum ya, atau norma sosial juga tidak boleh. Jadi role model kita ya, harus pribadinya yang Dia akan menjadi wajah ya, wajah muda lah seperti itu. Jangan juga sebenarnya tidak merokok, apalagi narkoba. iya, Tidak ya. Oke, dan juga tidak terlibat dalam perundungan. Wah, bahaya. Tidak boleh ya teman-teman ya. Walaupun nggak jadi duta muda sih seharusnya tidak boleh semua dalam dalam kehidupan. iya, dalam kehidupan ini ya. Oke. Nah, tujuannya tadi tuh mungkin udah agak dapet ya Mbak ya, udah agak jelas ya. Terus sekarang ini dulu ada pemanggangan saya bacanya. Pemanggangan. Pemanggangan. Pengennya sih bakar-bakar emang gitu. Pemanggangan. Permagangan. BPJS Kesehatan. Benar sekali. Tahun lalu kan sudah berjalan ya? Udah, jadi sebenarnya teman-teman, nah ini beda tapi Mbak, kesempatannya ini kalau untuk program magang di BPJS Kesehatan itu dibuka untuk teman-teman yang fresh graduate. Nah, buat kamu yang baru lulus, kemudian lulus dari apa nih TK? Soalnya sekarang semuanya wisuda ya, jadi bingung. Jadi buat baru lulus dari kuliah nih, terus kamu masih bingung. Kayaknya aku mau magang dulu deh buat nambah-nambah wawasan aku, buat nambah-nambah pengalaman kerja. Boleh banget, karena kita juga sekarang sedang berjalan. Ini terakhir tanggal 14. Iya, benar, tanggal 14 ini. Jadi, kita sudah buka program magang di BPJS Kesehatan, dan ini juga sebenarnya bukan cuma dengan Kemenaker, ya. Dan juga ini adalah magang yang bersistem digaji ya Mbak ya, digaji sesuai dengan UMK. Iya, kemudian juga akan mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan BPJS Kesehatan juga. Jadi kalau seandainya buat kamu yang ada sepupu atau keponakan atau mungkin juga anak yang baru-baru selesai kuliah, atau nonton sendiri, terus graduate, kamu minat nih mau ikut gabung di kita atau mau belajar nih gimana dunia kerja di BPJS Kesehatan, bisa langsung kamu daftarkan diri kamu di websitenya Kemenaker. Nah, jadi di situ nanti kamu akan buat akun terlebih dahulu. Nah, juga kalau untuk program permagangan ini, nanti bisa dicek di official account-nya BPJS ya, di Instagram-nya. Itu juga bisa dicek dari sana. Nah, nanti kamu akan daftar di sana. Dan untuk program magang ini sendiri, teman-teman, memang kita punya kuota. Masing-masing setiap kantor cabang itu ada 3 kuota. Nah, jadi kamu bisa apply diri kamu dulu di mana yang kamu pengen. Kemudian kalau seandainya nih kamu lagi di Linggau, kemudian aku nggak mau lah magang di Linggau, aku pengen kemana ya? Bisa ke Palembang. Kamu mau pilihnya kantor cabang Palembang, itu bisa banget loh. Tapi nanti di situ akan ada seleksi lagi. Dan nanti kalau seandainya kamu terpilih, kamu bisa punya kesempatan untuk bergabung bersama kami di sini. Kita random dulu baca komennya. Cara daftarnya di mana Kak? Daftar apa tuh? Permagangan tadi. Jadi tutup. Permagangan tadi ya. Jadi kalau mau daftar permagangan tadi itu buka websitenya di sana. Sebenarnya di situ nanti akan ada, kamu akan buat akun. Nanti ada beberapa file yang diupload dalam penggunaan data diri kamu, dan kamu juga bisa nanti pilih tadi kantor cabang mana yang kamu mau daftar untuk magang tadi. Aku ada magangnya kantor pusat juga ya? Iya benar, ada. Sebenarnya di seluruh wilayah Indonesia Mbak. Iya, ada, kita buka. Jadi kalau aku spill sedikit nih, jadi kan permagangan ini Mbak sebenarnya udah kita mulai di tahun lalu. Nah, jika kamu memang, wah ini memang BPJS Kesehatan karena dilihat dari loyalitas yang luar biasa, sangat berintegritas, pelayanan prima, wah ini jangan kita sampai lepas nih. Kamu bisa berkesempatan berkarir di BPJS Kesehatan loh. Iya, tapi tidak menjanjikan ya. Iya, tapi tidak menjanjikan. Karena kita akan melihat kinerjanya si anak ini dulu Mbak. Iya. Jadi kalau memang seandainya kinerjanya bagus dan kita memang sedang membutuhkan kuotanya, itu ya memang. Iya benar. Dan juga misalnya ada kuotanya, kemudian kamu direkomendasikan dari atasan langsung kamu. Karena kita udah pengalaman nih, ada anak magang kita yang sekarang sudah menjadi pegawai tidak tetap di BPJS Kesehatan. Iya, tapi sekarang penempatannya sudah dikasih suruh. Mungkin kalau lagi nonton kita salam-salam dulu. Halo Ida Apriani. Siapa tahu kenalan sama Ida kan, tolong sampaikan salamnya ya sama Ida ya. Boleh spill nggak program magang kalau misalkan di kantor pusat itu di bagian apa sih?
Kalau di kantor pusat itu banyak sih. Salah satunya banyak ya. Ada staf Dulu ya. ada staf infrastruktur teknologi informasi, ada programmer, yang IT nih. admin bisnis analitis, kemudian staf pemeriksa apa nih? Perluasan dan kepatuhan. Oh ya, peserta PPU. Ada juga pemeriksa perluasan kepatuhan peserta non PPU dan PPI. Kemudian staf pengelolaan informasi dan pengaduan, mutu layanan kepesertaan, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan juga administrasi badan, staf staf manajemen. manajemen. Kalau misalkan di kantor cabang, nggak di kantor pusat, kalau kita kan di Jakarta ya, untuk sementara belum pindah ke KS. Masih nih kayaknya belum ada Masih ya? pindah-pindah. Itu Nah. di relationship officer, frontliner, sama staf Administrasi klaim. Nah, jadi kalau untuk di kantor cabang cuma ada 3 nih teman-teman. Makanya kalau setiap kantor cabang untuk sementara kita juga buka 3 kuota dulu. Kalau kemarin sih yang saya update ya, kalau untuk jumlah peserta yang udah magang di kantor, yang udah minat nih udah daftar di kantor cabang Lubuk Linggau itu, kalau nggak salah ada sekitar 9 untuk satu jabatan. Misalnya RO itu ada 9 peminat, kemudian FO-nya ada 9 peminat, sama staf administratifnya ada 9 peminat. Jadi kalau kamu memang ada memenuhi kriteria nih, baru fresh graduate, kemudian kamu juga mau kenal lebih dekat dengan BPJS Kesehatan, siapa tahu mau berkarir di sini juga ya, berkesempatan, jangan lupa cek-cek websitenya juga ya, siapa tahu kamu akan bergabung bersama kami.